Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan kerjakan bagi kita semua, sehingga pada pagi ini kita boleh dipertemukan kembali dalam kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membacakan dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan satu kidung pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sambut. Bersyukur kepada-Mu ya Allah, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala isi. Di pagi ini dalam pertemuan ibadah GPSDI Jemaat Alpha Omega Rasih Raya, dan kami tahu ini semua karena anugerah-Mu bagi kami. Karena itu kami mensyukuri perbuatan Tuhan yang besar, yang boleh menolong, membimbing, memberikan kekuatan, kemampuan, dan keselamatan bagi kami. Dan kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami datang kepada-Mu ya Bapa, memohon Engkau mengampuni setiap kesalahan dosa kami, dan melayakkan kami lewat ibadah, apalagi pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, karena kami tahu kalau Engkau ada bagi kami, maka kehidupan nyata bagi kami semua terjadi bagi kami semua. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami akan membacakan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itulah kehidupan dan kekekalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam
kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 35. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, di mana ia memperuskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi ia tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat."
Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tahun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi ini diberi tema hidup dalam pertobatan yang benar. Hidup dalam pertobatan yang benar. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapa yang memiliki dua orang anak. Yang satu adalah bungsu dan juga lainnya adalah anak sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini ketika kita sungguh-sungguh percaya, bahkan kita sungguh-sungguh meneliti kebenaran firman Allah ini, sungguh-sungguh luar biasa. Kita lihat anak bungsu yang dikisahkan oleh perumpamaan ini, dia meminta harta, benda atau kekayaan yang menjadi bagiannya. Dan orang tua atau bapa memberi apa yang menjadi bagiannya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika bapa memberi apa yang menjadi bagiannya, lalu beberapa waktu kemudian anak ini menjual semua apa yang menjadi bagian yang diberikan bapa bagi dia. Lalu dia pergi ke negeri yang begitu jauh. Lalu di sana dia memboroskan semua kekayaan yang ada bagi dia dan hidup terfoya-foya. Tidak lama kemudian, menurut cerita firman Tuhan ini, dia mulai jatuh kesusahan, dia mulai kelaparan, dia mulai melarat, dia mulai mengalami yang namanya kemiskinan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah ini adalah orang yang berkelebihan. Mungkin kalau secara ekonomi mereka itu berkelebihan, bahkan berkelimpahan. Tetapi saudaraku yang dikasihi, apa yang terjadi bagi anak ini? Kali lagi ketika dia menghabiskan
miskin. Dan mungkin pada waktu itu dia mulai merenungkan betapa malang nasibku, betapa bodohnya aku sehingga aku melakukan hal ini. Maka aku sekarang ini sudah miskin, sudah kelaparan, sudah melarat, sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara mungkin dia dalam perenungan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu langkah yang dia ambil, dan langkah itu sesungguhnya adalah pertobatan. Jadi anak bungsu ini, walaupun dia sudah pergi jauh dari Bapa, menghabiskan semua kekayaan, dia sudah jatuh miskin, sudah melarat, sudah berada di dalam himpitan tekanan yang berat. Tetapi saudara ingat baik dan perhatikan baik-baik, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa ada langkah yang penting yang diambil. Langkah itu adalah pertobatan. Mari kita lihat pada ayat 17. Di sana dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Setelah dia menjadi miskin, melarat dan tidak punya apa-apa lagi, dan tinggal sebatang kara, tetapi akhirnya dia menyadari betapa kadangkala orang sudah melarat, sudah jatuh ketimpa tangga lagi, tetapi tidak pernah menyadari kesalahan-kesalahan. Ini miris. Tetapi anak bungsu ini, dia mulai menyadari. Hal yang kedua yang dia lakukan, mari kita lihat di dalam ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Hal yang kedua, langkah yang kedua diambil, dilakukan oleh anak yang bungsu ini adalah dia mengakui setiap dosa dan kejahatan. Setelah dia sadar bahwa dia sudah salah, dia datang kepada Bapa dan mengakui kesalahannya kepada Bapa. Tuhan, kemarin aku sudah berdosa. Tuhan, kemarin aku sudah berzina. Kemarin aku memandang perempuan dan mengingininya. Kemarin aku telah mencuri dan melakukan dosa-dosa lain. Ini yang dilakukan oleh anak bungsu. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku yang kekasih, kita lihat juga dalam ayat 18, di sana dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Ini berbicara tentang perubahan. Ketika dia mengakui, dia tidak cukup hanya mengakui saja. Tetapi
orang yang telah mengalami keterpurukan, seperti diumpamakan dalam pembacaan ini, seperti dalam pembacaan ini. Tetapi begitu banyak orang tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Dengan kata lain, tidak ada pertobatan, apalagi pertobatan yang benar. Selanjutnya kita lihat anak yang sulung. Bagaimana dengan anak yang sulung? Kalau kita lihat anak yang sulung ini, dia berada dengan Bapa. Berarti kehidupannya aman. Kehidupannya beres, dijamin. Dia santai-santai saja. Dia tidak bermasalah. Kenapa dia tidak bermasalah? Karena dia bersama-sama dengan Bapa. Makan dekat dengan Bapa. Mungkin saat tidur bersama juga dengan Bapa, itu dekat dengan Bapa. Melakukan aktivitas dia bersama-sama dengan Bapa. Mungkin dia sebagai pendeta, sebagai evangelis. Mungkin dia melayani Tuhan, rajin berdoa dan berpuasa. Mungkin dia rajin menyumbang di gereja. Ada hal-hal yang baik. Dan secara ekonomi dia dijamin. Karena bapaknya adalah orang yang sukses dan berkelimpahan secara materi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi anak yang sulung ini tidak pernah menyadari bahwa dia pun adalah manusia biasa. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Allah ini, ada kejahatan yang anak sulung berbuat, atau ada dosa yang mengikat anak sulung. Mari kita perhatikan. Bukti dari dosa yang mengikat anak sulung ini. Ayat 28. Ayat 28 berkata, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seperti saya katakan bahwa anak ini bersama dengan Bapa, dekat dengan Bapa, ada jaminan dari Bapa, dan mungkin dia berkata bahwa dia aman dari segala macam hal apapun, termasuk mungkin aman dari virus corona. Karena dunia ini lagi goncang, dunia ini lagi gemetar, dunia ini lagi berawas-awas karena COVID-19 atau virus corona telah melanda dunia. Kalau kita berjaga-jaga, kalau kita berwas-was, kalau kita mau menjaga kesehatan, menjaga pola hidup bersih, itu baik. Dan kita juga harus berjaga-jaga, berwas-was. Tetapi kebanyakan orang hari-hari ini bukanlah takut akan Tuhan, tapi ketakutan mereka lebih cenderung
terhadap virus corona ini. Kenapa? Mungkin Tuhan tahu bahwa khotbah-khotbah di gereja, firman-firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sampaikan gereja, sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Maka Tuhan berkhotbah yang bertemakan corona. Orang sekarang ini kalau mendengar kata corona mulai ketakutan, tetapi kalau dengar kata Yesus sudah biasa. Oleh karena itu saudara, mari kita menyadari kembali kebenaran firman Tuhan. Dosa apa yang terjadi, yang tinggal, yang mengikat anak sulung ini? Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Mungkin dia sebagai pelayan khusus, sebagai evangelis, sebagai pendeta di rumah Bapak, dia sebagai pengerja di rumah Bapak. Mungkin rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi dia menyimpan amarah, mungkin kepada mertua, mungkin kepada sesama teman pelayan, mungkin kepada pendetanya, atau pendeta kepada jemaatnya, atau kepada rekan kerja, atau suami kepada istri dan sebaliknya, orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Tetapi di sini dikatakan bahwa anak sulung ini dia marah ketika melihat adiknya kembali dan bapaknya menjauh dia, dan dia marah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dosa yang mengikat anak sulung ini ternyata pertama marah atau marah. Kedua, kita lihat di dalam ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan satu anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Hal yang kedua, di sini tidak tersurat secara jelas, tetapi isinya hal yang kedua, dosa yang mengikat anak sulung ini, dia bersungut-sungut. Kata lain dari bersungut-sungut itu ngomel, bicara sini, bicara situ, bicara sana, tidak puas dengan sesuatu. Dia tidak pernah menyadari bahwa ketika dia bicara ini, bicara itu, protes ini, protes itu artinya dia sementara ngomel, sementara bersungut-sungut di hadapan Bapa. Dosa yang ketiga yang dia tidak pernah sadari, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memperoskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tahun itu untuk dia. Dosa yang ketiga adalah iri hati. Dia iri kepada adiknya. Seberapa banyak orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, orang-orang yang mungkin rajin bergereja, orang-orang yang mungkin rajin
Dan dia mulai marah. Dia mulai bersungut-sungut. Aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tapi firman berkata, bisa saja Tuhan berkata, engkau hamba yang jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kisah perumpamaan ini, dua anak laki-laki ini, itu adalah gambaran dari orang percaya, gambaran dari gereja Tuhan. Yang satu jatuh dalam dosa, dalam keterpurukan. Dosanya itu diketahui, paling tidak tetangga tahu karena dia pergi jauh. Dia sudah meminta memiliki harta kekayaan. Itu berbicara tentang keselamatan. Harta yang paling mahal, yang paling besar di dalam diri manusia itu adalah keselamatan. Tuhan telah memberi keselamatan, tetapi dia pergi jauh. Tetapi ketika dia mengalami kekeringan rohani, dia teringat Bapa, dia kembali kepada Bapa. Ada pertobatan sehingga Bapa menerima dia dengan sukacita. Dari kejauhan dia sudah melihat anaknya yang bungsu itu. Dia bersukacita, dia sambut bahkan dengan penuh kegembiraan. Tetapi yang terjadi bagi anak sulung, kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Ini kadang-kadang yang terjadi bagi pemimpin-pemimpin. Ini kadang terjadi, bahkan banyak kali terjadi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bagi orang yang merasa ada andil, mungkin di gereja, di pelayanan, mungkin di tempat dia ada, di tempat tinggalnya mungkin dia ada kontribusi. Tetapi dia tidak menyadari. Kalau orang tidak pernah menyadari, maka tidak mungkin dia mengakui. Apalagi dia mau berubah, ada tindakan untuk menuju perubahan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan dalam pertobatan yang benar. Kali lagi, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan dalam pertobatan yang benar. Tanpa pertobatan kita tidak berkenan kepada Bapa. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus hidup dalam pertobatan yang benar. Dan pertobatan yang benar itu adalah selalu menyadari kehidupan ini, selalu mengintrospeksi kehidupan ini, dan juga selalu mengakui ketika bersalah dan mau hidup berubah dalam tindakan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan dan diberkati Tuhan, biarlah kita bukan hanya menjadi pelayan, menjadi pendengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki menjadi pendengar, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, bersyukur karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah di pagi ini, dan telah membacakan dan mendengarkan bagian renungan kebenaran firman. Roh-Mu tetap bekerja, berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Nyatakan kasih sayang-Mu, tertanamlah kebenaran firman-Mu
di dalam lubuk hati kami dan menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Pujilah nama-Mu, kami berdoa, bersyukur, dan kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah kami di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengantaran Roh Kudus akan menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.